Hai Sobat Bevers, semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Jumpa lagi dengan channel Bang Film. Kali ini saya akan mengalur sebuah film berjudul Far Cry Return yang dirilis tahun 2017, di mana film ini adalah part lanjutan dari film Far Cry sebelumnya. Film ini menceritakan tentang 4 pemuda pemalas yang hobi memasang lotre, sampai-sampai mereka memiliki banyak hutang. Akhirnya, mereka berencana mencari sebuah petunjuk harta untuk melunasi hutang-hutang mereka berdasarkan mimpi dari salah seorang mereka. Apakah tujuan mereka berhasil? Atau mereka malah bertambah sial? Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita sikat alur filmnya. Satu tahun kemudian, terlihat Hani dan Coca sedang menahan hajatnya di sebuah kebun tak bertuan. Karena Coca sudah tak kuat menahan hajatnya, bokerlah mereka di tengah kebun tersebut. Hani bersiul, dan hal itu dilarang Coca karena siulan itu akan mengundang seekor ular. Ular pun datang dan langsung mematok bokong Hani, dan tiba-tiba ular tersebut berubah menjadi seorang wanita yang bernama Bolly, di mana Bolly adalah seorang bos mafia yang pernah mereka jebloskan ke dalam penjara di episode sebelumnya. Hani pun meminta supaya Coca menghisap racun yang berada di bokong Hani. Dan setelahnya Coca terhipnotis oleh ular yang berubah bentuknya menjadi Bolly. Dan ternyata adegan itu hanyalah sebuah mimpi Coca di siang hari. Ibu Coca pun marah karena anaknya masih tertidur dan bermimpinya di siang hari. Di tempat lain, Zapar dan Netu berniat membeli sebuah apartemen. Tapi pengelola melarang mereka karena status mereka yang belum menikah. Akhirnya Zapar membatalkan transaksi tersebut dan akan segera menikahkan Netu bila itu menjadi sebuah persyaratan. Dan ada Lali yang masih setia dengan sepeda motornya. Saat Hani menelpon dan mengajak Lali pergi, waktu yang bersamaan ayahnya Lali pun memanggil meminta bantuannya. Dan setelahnya Lali pun pergi. Di sebuah lapas, Bolly masih menjalani hukumannya karena kasus narkoboynya tahun lalu. Bolly pun meminta pengacaranya untuk membebaskannya. Tapi pengacara itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sedangkan 2 anak buah setia Bolly pun sampai bekerja di dapur umum untuk menyambung hidupnya. Si pengacara menyarankan Bolly untuk menghubungi seorang politikus bernama Babulal, karena hanya dialah yang dapat membebaskan Bolly dari hukumannya. Babulal pun bersedia membantu Bolly tapi dengan syarat. Bolly harus membayar 100 juta rupiah dalam beberapa hari. Selain itu, Bolly harus bisa membantunya di saat Babulal membutuhkannya. Walau persyaratan yang diminta sangatlah berat, terpaksa Bolly pun menyetujui kesepakatan itu. Sementara di kampus, Hani merencanakan pertemuan seorang gadis untuk Coca. Tapi anehnya, Coca malah menyarankan untuk bertemu gadis tersebut di sebuah kebun binatang, karena ini adalah impian kencan pertamanya. Coca pun tiba lebih dulu di kebun binatang itu. Di kebun binatang, ada 2 penjaga kandang yang sedang memberi makan seekor macan, di mana penjaga itu berencana mengambil sebagian jatah daging tersebut, dan hal itu membuat macan itu merasa terganggu. Gadis yang akan dikenalkan Coca pun akhirnya tiba. Gadis itu langsung kaget dengan penampilan aneh Coca. Awalnya semua baik-baik saja saat Coca memuji kuku gadis tersebut, hingga Coca malah meminta hal anehnya, di mana sebenarnya gadis tersebut diminta Coca untuk menggaruk punggungnya dengan kukunya. Seketika gadis itu pun marah dan ditamparlah Coca saat itu juga. Setelah kejadian itu, Coca pun merasa kesal, dan tiba-tiba saja bokong Coca dipatuk ular. Coca pun meminta Hani untuk menghisap racun yang berada di bokongnya, karena sebelumnya Coca pun pernah melakukan hal yang sama untuk Hani. Tapi Hani malah menolak, dan Hani akan membawa Coca ke sebuah rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Coca terus-menerus meracau, mengatakan kalau ada sebuah piring terbang yang akan jatuh, dan ternyata itu pertanda yang ditunjukkan pada Hani. Setelahnya Coca pun disuntik bius supaya berhenti meracau dan tenang. Kini Bolly pun bebas berkat bantuan Babulal. 2 anak buah setianya pun telah menunggunya. Tapi Bolly malah marah karena melihat mereka telah banyak perubahan segi materi. Dan selepasnya dari penjara, Bolly berniat membalaskan dendam dan menangkap 4 pemuda yang memasukkannya ke dalam penjara.
Pertama Bolly mendatangi Hani, lalu Zafar yang sedang rekaman. Setelah itu Lali yang sedang berdoa di kuil. Dan yang terakhir adalah Coca. Mereka semua disekap dan pandit si penjaga kampus pun ikut dipanggil. Di sini Bolly akan membuat sebuah permainan, di mana mereka harus membuka sebuah bidang usaha agar orang mau berinvestasi. Dan uang itu akan dipasangkan lotre berdasarkan angka yang dimimpikan Coca. Hal ini Bolly lakukan karena dia juga harus membayar sejumlah uang ke Babulal karena telah membebaskannya. Mereka pun mulai mempromosikan dan menarik perhatian orang-orang untuk berinvestasi, karena semua orang tergiur dengan hasil keuntungan yang akan diperoleh. Di tempat lain, Babulal marah dan mengancam seorang Perdana Menteri karena keinginannya tidak dipenuhi, dan Babulal mengancam akan menarik dukungannya. Tapi terlihat Perdana Menteri itu tidak takut sedikitpun dengan ancaman Babulal tersebut. Di markas sebuah bandar lotre, sang bandar melaporkan pada Babulal kalau ada sekelompok orang yang memasang dengan angka tepat dan bertaruh besar. Dan Babulal pun menyarankan untuk menerima taruhan mereka. Dan beberapa saat sebelum hasil disiarkan, Babulal menyuruh sang bandar untuk merubah angka yang akan dikeluarkan, karena kalau tidak dia akan mengalami kerugian besar. Selain itu, Babulal menyuruh anak buahnya untuk menyebarkan isu kalau usaha investasi yang sedang ramai mengkorupsikan uang investornya. Mereka semua pun menunggu hasil angka dari pasangan lotre tersebut, tapi tiba-tiba ada batu yang dilempar seseorang dari luar, dan pandit pun menerima kabar di mana angka yang mereka pasang salah dan mereka semua kalah taruhan. Dan seketika masa di luar merasa emosi dan mengejar mereka. Begitu juga Bolly yang mendapatkan kabar kalau taruhan yang dipasangkan pemuda-pemuda itu kalah. Dan Bolly sangat murka kepada para pemuda tersebut. Beruntungnya mereka semua masih selamat dan dibantu juga oleh seorang pencari koin di sungai. Zafar pun segera memberikan napas buatan pada Hani, tapi Lali tidak mau memberikan napas buatan untuk Coca. Akhirnya si pencari koin lah yang akan memberikan nafas pada Coca, dan seketika mereka semua tersadar. Pagi harinya, Hani memberikan sejumlah uang tutup mulut mengenai keberadaan mereka pada si pencari koin. Dan pandit pun tiba di tempat itu setelah mendapatkan kabar mereka. Pandit memberitahu kalau polisi mencari mereka dan sebagian menganggapnya mereka telah tewas. Dan lagi-lagi mereka menyalahkan Coca atas kejadian ini karena telah memberikan angka yang salah. Tapi di sela itu, Coca melihat dengan mata batinnya kalau ada seekor macan di gua besar dan ada sebuah kotak penuh harta. Lali pun sudah malas mempercayainya. Tapi berbeda halnya dengan Hani yang masih percaya dengan firasat Hani. Selain itu, Zafar bahkan membela dan mengatakan kalau semua yang dilihat Coca adalah firasat masa depan. Di kebun binatang, ada dua orang penjaga sedang menangkap seekor anak macan yang akan dijualnya kepada Bolly. Dan sialnya, keberadaan 4 pemuda itu dilihat oleh anak buah Bolly. Lalu, dibawa pula mereka ke hadapan Bolly. Di tempat Bolly, mereka melihat seseorang yang berhutang pada Bolly dan Bolly berniat akan mengambil ginjal orang tersebut. Tapi, Coca melihat dengan batinnya kalau orang yang akan diambil ginjalnya hanya tersisa 1 ginjal saja. Dan bila hal itu dilakukan, maka orang tersebut akan mati. Tapi Bolly tidak memperdulikan ucapan mereka. Dan saat giliran Coca yang akan diambil ginjalnya, seketika dokter yang membedah memberitahu pada Bolly kalau orang yang sebelumnya dia bedah hanya memiliki 1 ginjal. Dan seketika Bolly teringat akan ucapan Coca. Akhirnya Bolly pun membatalkan pengambilan ginjal Coca. Bolly kini mulai percaya dengan mereka, dan mereka memberitahu tentang sebuah keberadaan harta karun yang dilihat Coca, di mana mereka sepakat hasilnya akan dibagi 2 dan itu belum termasuk hutang-hutang mereka.
Sementara itu, sang bandar memberitahu Babulal kalau pemuda yang memasang taruhan besar itu masih hidup, dan kini mereka bersama Boli. Babulal segera menghubungi Boli dan meminta 4 pemuda itu datang menemui Babulal. Walau Boli sempat menolak, tapi Boli tidak bisa berbuat banyak, karena Boli juga di bawah ancaman Babulal. Mereka pun datang ke tempat Babulal. Mereka semua penasaran apa yang diinginkan Babulal. Tapi dengan polosnya, Coca berpikir kalau Babulal itu seorang gay dan menginginkan anak-anak muda. Saat bertemu, Babulal meminta mereka supaya meminta maaf kepada masyarakat secara terbuka. Dan Babulal bersedia mengganti setiap kerugian yang mereka alami, di mana tanpa disadari uang yang dipertaruhkan mereka sebenarnya juga masuk ke kantong Babulal. Dan niat Babulal sebenarnya adalah mencari simpati kepada masyarakat. Di malam yang sama, Pandit menemui Boli dan memberitahu kalau bos lotre sebenarnya adalah Babulal. Dia merubah angka setelah mendengar ada sekelompok pemuda yang memasang taruhan tinggi pada lotrenya. Dan Boli menyuruh Pandit untuk menemui 4 pemuda itu dan segera memberitahukan kabar tersebut. Pandit pun tiba di tempat mereka dan Zafar terlihat keheranan. Di sini, Pandit memberitahu tentang tipu muslihat Babulal dan juga memberitahu mereka kalau Boli belum memberitahu perihal harta karun pada Babulal. Setelahnya, mereka mendapatkan ide untuk menipu Babulal dan Hani pun segera menghubungi Boli untuk mengatur sebuah rencana. Esok harinya, Boli menemui Perdana Menteri dan menunjukkan bukti kejahatan Babulal. Dan tanpa bergerak lama, semua usaha Babulal digerebek polisi. Dan di tempat lain, setelah konferensi pers yang dilakukan Babulal selesai, para wartawan mendapatkan kabar kalau ada sebuah penggerebekan besar polisi. Di malam hari, Babulal menemui Boli dan mencurigai kalau Boli terlibat penggerebekan tersebut dan juga keterlibatan 4 pemuda tersebut. Karena di bawah ancaman, akhirnya Boli pun memberitahu kalau 4 pemuda itu mengetahui tentang sebuah harta karun. Singkat cerita, pencarian harta karun pun dimulai dari sebuah kebun binatang, di mana mereka mulai mencari lubang-lubang yang mencurigakan. Mereka pun masuk ke dalam lubang yang ternyata gua berisi seekor macan. Tapi, macan itu hanya mengincar 2 penjaga kebun binatang yang telah mengambil anaknya. Lali pun menemui celah yang mungkin petunjuk, tapi ternyata itu hanya sebuah gorong-gorong taman. Bahkan Coca hanya menemukan celah yang hanya berisikan sepasang kekasih. Berbeda dengan Hani, di mana dia menemukan sesuatu. Bahkan Coca sampai tercengang melihatnya. Di sini, mereka semua sangat bahagia karena telah menemukan harta karun tersebut. Tapi, setelah dibuka, semua itu hanya barang-barang yang berisikan alat rumah tangga. Bahkan, Lali sampai menemukan tisu toilet 1 kontainer. Boli sangat marah karena merasa tertipu. Tapi Hani memiliki ide untuk menjualnya di pasar gelap. Lalu, Boli memberitahu Babulal kalau harta karun sudah ditemukannya. Setelah Boli memberikan alamat harta karun yang ditemukannya, terlihat Babulal kaget mendengarnya. Sesampainya di tempat tersebut, Babulal langsung menampar Boli. Dan ternyata semua harta yang ditemukan adalah harta seludupan Babulal sendiri. Tapi cerdiknya 4 pemuda ini, mereka juga sebelumnya telah mengundang Perdana Menteri dan mendengar sendiri kesaksian Babulal. Dan akhirnya Babulal pun ditangkap karena kejahatannya. Ide ini berawal dari Netu yang memeriksa semua barang ini di internet. Dan ternyata semua barang ini berasal dari sebuah penipuan. Dan pelaku yang dicurigai saat itu adalah Babulal. Dan akhirnya urusan mereka dengan Boli terselesaikan, karena Boli menganggap semua hutang mereka telah lunas. Dan saat meninggalkan tempat, Hani berbicara kepada Perdana Menteri tersebut, di mana mereka menawarkan untuk membantu menjualkan semua barang ini dengan harga subsidi. Selain itu juga dapat menambah lapangan pekerjaan baru. Perdana Menteri pun menyetujui usulan mereka, dan film pun selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton alur film ini sampai selesai. Dan kami mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam mengalur sebuah kisah film tersebut. Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silakan like dan share. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe karena gratis nggak pakai dosa.
supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Salam dan sampai jumpa lagi.